Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di YouTube channelnya Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru senantiasa mendoakan agar anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 3. Namun, sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar tentang gagasan pokok teks laporan. Gagasan pokok merupakan intisari paragraf. Gagasan pokok menjadi dasar penulisan paragraf. Gagasan pokok dapat dikembangkan dalam gagasan-gagasan penjelas. Kamu akan belajar menemukan gagasan pokok dalam teks yang diperdengarkan. Menemukan gagasan pokok yang diperdengarkan cukup mudah. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, dengarkan dengan seksama pembacaan teks oleh guru atau temanmu. Yang kedua, catatlah kata kunci tiap paragraf yang kamu dengarkan. Selanjutnya, tentukan gagasan atau ide pokok tiap paragraf dari teks yang telah kamu dengarkan. Nah anak-anakku sekalian, sekarang mari kita berlatih menemukan gagasan pokok tiap paragraf dalam suatu bacaan. Kerjakan kegiatan berikut dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Pertama-tama, tutuplah bukumu dan dengarkan baik-baik teks berjudul Tuna Ikan Laut Bernilai Ekonomis Tinggi berikut ini. Kemudian, catatlah informasi-informasi yang ditemukan dalam teks. Lalu, identifikasi gagasan pokok berdasarkan informasi yang ditemukan sebelumnya. Yang terakhir, tulislah hasil identifikasi gagasan pokok tiap paragraf yang telah kamu temukan dalam sebuah paragraf pendek. Nah anak-anak, sekarang dengarkan baik-baik teks bacaan berikut ini. Tuna ikan laut bernilai ekonomis tinggi. Paragraf yang pertama. Ikan tuna menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia. Ikan ini merupakan ikan pelagis besar dan bernilai tinggi. Keberadaan ikan ini tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Paragraf yang kedua. Tuna memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak mirip torpedo, disebut fusiform, sedikit memipih di sisi-sisinya dan dengan moncong meruncing. Sirip punggung atau dorsal 2 berkas. Sirip punggung pertama berukuran relatif kecil dan terpisah dari sirip punggung yang kedua. Di belakang sirip punggung dan sirip dubur atau anal terdapat sederetan sirip-sirip kecil tambahan yang disebut finlet. Paragraf yang ketiga. Ikan tuna adalah jenis ikan dengan kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah. Ikan tuna mengandung protein antara 22,6 sampai 26,2 gram per 100 gram daging. Lemak antara 0,2 sampai 2,7 gram per 100 gram daging. Samping itu, ikan tuna mengandung mineral, kalsium, fosfor, besi dan sodium, vitamin A atau retinol, dan vitamin B golongan thiamin, riboflamin, dan niacimin yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah anak-anakku semuanya, sekarang perhatikan dan pelajari baik-baik contoh jawaban berikut ini. Pada paragraf yang pertama, gagasan pokoknya adalah tentang ikan tuna yang tersebar di wilayah Indonesia bernilai ekonomis tinggi. Gagasan pokok pada paragraf yang kedua adalah tentang ciri-ciri tubuh ikan tuna. Dan gagasan pokok pada paragraf yang ketiga adalah tentang kandungan gizi yang ditemukan pada ikan tuna.
Nah, anak-anakku, dari gagasan pokok tersebut, maka kita bisa menyajikan dalam bentuk paragraf pendek seperti contoh berikut ini. Ikan tuna tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ikan bernilai ekonomis tinggi ini berbentuk seperti torpedo dengan moncong meruncing. Sirip punggungnya berjumlah 2 buah. Di belakang sirip punggung dan dubur terdapat sirip kecil tambahan yang disebut finlet. Ikan ini mengandung berbagai zat gizi seperti protein, lemak, dan beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran 3 ini kita juga akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui peristiwa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual ini hanya terjadi di hewan tingkat rendah yang mempunyai struktur tubuh tidak sempurna, tidak mempunyai tulang belakang, dan mempunyai struktur anatomi yang lebih sederhana dari hewan yang bertulang belakang. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan vegetatif, seperti yang pertama adalah melalui tunas. Tunas adalah calon individu baru terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Hewan mempunyai tunas kecil di dalam tubuhnya untuk berkembang biak. Saat dewasa, tunas tersebut akan berpisah dengan induk, kemudian membentuk individu yang baru. Contoh hewannya adalah seperti Coelenterata, Porifera, dan Hydra. Untuk lebih jelasnya, perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Yang kedua adalah membelah diri. Perkembangbiakan hewan ini dilakukan oleh hewan bersel satu, misalnya amoeba dan paramecium. Saat membelah diri, inti sel akan membelah menjadi 2, lalu diikuti pembelahan cairan serta dinding sel, kemudian jadi individu yang baru. Perbedaannya dengan fragmentasi adalah induk yang membelah 2 akan secara langsung menjadi individu lengkap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara memotong atau memutus bagian tubuh menjadi 2. Lalu kedua potongan tersebut akan membentuk individu-individu baru. Contoh hewan seperti cacing pita dan cacing bebek. Perhatikan gambar berikut ini. Yang keempat adalah parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Parthenogenesis dapat kita lihat pada kutu daun, lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini.
Secara alami, hewan dapat melakukan perkembangbiakan sendiri. Namun, terkadang manusia membantu perkembangbiakan hewan, misalnya melalui perkawinan silang. Manusia melakukan perkawinan silang pada hewan dengan tujuan untuk memperoleh individu baru yang lebih unggul. Perkawinan silang dilakukan terhadap dua individu dalam satu jenis yang mempunyai keunggulan berbeda. Dengan perkawinan silang, diharapkan lahir keturunan baru yang mewarisi sifat-sifat unggul induknya. Cara ini dapat memperbaiki sifat keturunan. Perkawinan silang biasanya dilakukan pada hewan ternak seperti kambing, domba, kerbau, dan sapi. Salah satunya adalah dengan kawin suntik. Perkawinan silang tergolong perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan generatif alami. Sementara itu, perkembangbiakan hewan secara generatif dengan bantuan manusia seperti perkawinan silang disebut perkembangbiakan generatif buatan. Sekarang saatnya beraktivitas. Kerjakan dengan baik. Carilah informasi minimal 3 contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Tulislah nama dan penjelasan singkat mengenai cara berkembang biak hewan tersebut. Kamu dapat memanfaatkan informasi dari berbagai sumber referensi seperti buku, majalah, atau artikel internet untuk mempermudah pengerjaan tugas ini. Catatlah hasil tugasmu dalam tabel berikut ini pada selembar kertas. Tabel beberapa hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Guru akan memberikan satu contoh, yaitu hewan hidra. Cara berkembang biaknya adalah dengan melalui tunas. Keterangannya, tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas dapat tumbuh membesar. Setelah besar, tunas memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, sekarang anak-anak cari contoh hewan yang lain ya. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, pantang menyerah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.